Halo adik-adik, calon mahasiswa baru yang sangat super. Kita lanjutkan kembali pembahasan UTBK tahun 2019, yaitu Matematika Sainteknya. Kali ini yang akan kita angkat adalah tentang hubungan antara eksponen dan logaritma, ya, baik itu di persamaan-persamaannya ataupun pertidaksamaan eksponen dan logaritmanya. Oke, yang nomor 1 ini di sini soalnya sudah saya munculkan, yaitu diketahui sistem persamaannya 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 6, kemudian 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Yang pertama saya ambil langsung dari persamaan yang kedua, 4 pangkat X per Y nya sama dengan 5. Nah, karena di sini ada rumusnya, A pangkat B, kita misalkan seperti ini, sama dengan C, maka ini bisa kita buat persamaannya B sama dengan A logaritma C, ya. Nah, ini persamaannya. Nah, sehingga 4 pangkat X per Y berarti ini bisa kita ambil X per Y nya ini sama dengan 4 logaritma 5, ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari X nya berarti ini sama-sama kita kali Y kiri dan kanan, maka X sama dengan Y dikali 4 logaritma 5. Nah, atau ini sama aja, X-nya sama dengan 4 logaritma 5 pangkat Y. Ingat, kalau ada koefisien seperti ini tuh menjadi pangkat daripada yang dilogaritmakan. Nah, ini persamaan yang pertama yang bisa kita simpan dahulu, biar nanti kita pakai ke persamaan yang berikutnya, yaitu dari yang pertama tadi disebutkan 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y. Berarti 4 pangkat X-nya tadi udah kita dapat, langsung aja ya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu 4 pangkat 4 logaritma 5 pangkat Y. Nah, ini jadinya bentuknya berpangkat lagi ya. Kemudian ditambah dengan 5 pangkat Y sama dengan 6. Ya. Nah, di sini sifatnya lagi yang berikutnya pada eksponen dan logaritma. Kalau ada bilangan berpangkat A pangkat A logaritma B, saya misalkan, maka ini langsung B aja, ya, B aja. Nah, jadi ini langsung hilang ya, A pangkat A log-nya itu jadinya langsung nilainya sama dengan B. Demikian juga nih 4 pangkat 4 logaritma 5 pangkat Y, berarti hasilnya 5 pangkat Y aja, ya. Semuanya ini menjadi 5 pangkat Y aja. Kemudian ditambah dengan yang ini 5 pangkat Y sama dengan 6. Nah, tentunya ini ada 2, ya, 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6, ya kan? Nah, kemudian 5 pangkat Y nya sama dengan berapa ini? 5 pangkat Y nya 6 bagi 2 dong berarti. Nah, kemudian pakai lagi sifatnya yang ini tadi, pangkatnya itu di sini itu sama dengan bilangan pokoknya tadi, ya, 5 itu menjadi bilangan pokok pada logaritma, ya, 5 logaritma 3. Nah, itulah Y-nya, persamaan yang pertama, ya, yang kita dapat dari sana. Nah, kemudian yang berikut kita masukkan langsung nilai Y-nya tadi adalah 5 logaritma 3, ya. Langsung aja kita masukkan ke persamaan yang pertama, boleh 4 pangkat X, ya. Kemudian ditambah dengan 5 pangkat Y-nya tadi kita ganti lagi menjadi 5 logaritma 3. Ini tadi sama dengan 6. Nah, kembali lagi ke rumus yang kedua, ini 5 pangkat 5 logaritma 3, berarti ini 3 aja. Maka 4 pangkat X ditambah 3 sama dengan 6, ya kan? Nah, maka 4 pangkat X sama dengan 6 dikurang 3, berarti hasilnya adalah 3. Nah, sehingga kita udah bisa cari lagi, kita tetapkan lagi di sini bahwa X-nya juga sama dengan 4 logaritma 3, ya, 4 logaritma 3. Nah, X-nya sudah ada, Y-nya juga sudah kita dapat tadi di sini. Yang ditanya di soal itu, tentukanlah nilai dari 1 per X ditambah 1 per Y. Nah, itu yang ditanyakan di soal, ya. Nah, jadi kalau dikatakan 1 per pada logaritma 1 per 4 log 3, ini dibalik jadinya 3 log 4.
1/5 log 3 itu menjadi 3 log 5. Ya, langsung aja berarti 1/x berarti jadinya 3 logaritma 4. Kemudian ditambah 1/y, y-nya tadi 5 log 3, jadi dibalik lagi 3 logaritma 5. Nah, kemudian kalau tambah itu berarti jadinya kali pada sifat logaritma 4 kali 5. Ya, hasilnya sama dengan 20. Nah, inilah yang ditanyakan di soal 1/x tambah 1/y, jawabnya adalah 3 logaritma 20, pilihannya yang B. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Soal yang berikut, yang nomor 2. Logaritma a x pangkat 2. Ya, ini sebenarnya hanya penulisan saja. Ya. Ini penulisan di kurikulum luar. Biasanya logaritma itu dituliskan logaritma A bilangan pokoknya seperti ini, kemudian yang dilogaritmakan itu adalah X seperti ini. Nah, ini sama aja dengan kurikulum kita A logaritma X. Ya, ini penulisan lain aja. Nah, dengan menggunakan rumus yang ini, berarti A logaritma yang nomor 2 ya. Nah, berarti A logaritma X kita ubah jadi bentuk seperti ini. Ini dikuadratin, dari soalnya dikuadratin katanya. Nah, kemudian ditambah dengan 4 dikali A logaritma X. Kemudian ditambah 3 lebih kecil dari 0. Ini pertidaksamaan bentuk logaritma. Dan nilai A-nya lebih besar dari 1. Ya. Nah, ini kalau kita lihat A logaritma X di sini bisa kita misalkan supaya lebih mudah kita pahami atau lebih mudah menuliskannya juga ya. Kalau A logaritma X itu contohnya kita misalkan Y, maka ini menjadi Y kuadrat ditambah 4Y kemudian ditambah 3 kecil dari 0 ya kan? Nah, kemudian ini tinggal kita faktorkan Y ditambah 1 dikali dengan Y ditambah 3, karena hasil kalinya 3 dijumlahkan hasilnya 4 ya. Nah, dikalikan 3 dijumlahkan hasilnya 4. Nah, kemudian pada video yang sebelumnya, pada video-video yang terdahulu, kalau dia ada faktoran linearnya 2 seperti ini, dia pakai lambang kecil, maka Y-nya itu himpunan penyelesaiannya bisa kita buat terletak di antara. Nah, lihat di sini mana faktorannya yang paling kecil, -3, berarti terletak di antara -3 sampai dengan yang kedua -1. Nah, lalu kita isi apa itu tadi Y? Y-nya tadi adalah A log X, berarti -3 lebih kecil dari A logaritma X, kemudian lebih kecil lagi dari -1. Setiap angka ini kalau mau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, ini kita perhatikan bilangan pokoknya. Nah, angka -3 ini boleh kita buat A logaritma A itu berapa? 1 ya, supaya -3 berarti dibuat pangkatnya menjadi -3. Nah, kemudian ini A logaritma X -1 juga sama A logaritma A, supaya -1 hasilnya berarti dibuat pangkat -1. Kita jadikan seperti ini supaya ini bilangan pokoknya itu dan A logaritmanya ini bisa kita coret. Semuanya kita coret. Nah, kemudian hati-hati. Nah, inilah fungsi daripada A diketahui dari soal lebih besar dari 1. A-nya itu lebih besar dari 1. Ini kita coret seperti ini, maka pertidaksamaannya nggak berubah. Seandainya A itu ada 2 intervalnya, seandainya A itu dikasih tahu mulai dari 0 sampai 1, maka ini nanti kita coret, pertidaksamaannya diputar. Ya, jadinya dibalik. Ini kecil menjadi besar. Ya. Nah, jadi ini karena A-nya lebih besar dari 1, begitu kita coret, maka ini tinggal X, ini A pangkat -1, kemudian ini A pangkat -3. Nah, jawabannya yang seperti ini, pilihannya nggak ada ya, yaitu yang A. Oke, nah itu yang nomor 2. Kita lanjutkan lagi soal yang berikut, yang nomor 3. Nah, ini bentuk bilangan pokoknya A yang diantara 0 sampai dengan 1. Pada pertidaksamaan nanti begitu kita coret bilangan pokoknya, maka nanti pertidaksamaannya berubah ya. Nah, jadi sebenarnya bentuk lain daripada soal yang nomor 2 ya. Nah, jadi di sini
sama seperti yang nomor 2 tadi, log AX itu kita misalkan, atau saya tuliskan dulu dalam bentuk baku kita, A logaritma X kuadrat, seperti ini ya. Kemudian dikurang dengan 2 kali A logaritma X. Kemudian dikurang 8 besar dari 0. Disebutkan di soal seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini kita misalkan dulu A log X-nya itu adalah Y. Maka ini menjadi Y kuadrat. Dikurang 2 kali Y dikurang 8, kemudian lebih besar dari 0. Kemudian ini kita faktorkan Y, ya kan? Hasil kalinya adalah negatif 8 dijumlahkan minus 2, berarti minus 4 plus 2, kemudian lebih besar dari 0. Nah, di sini tadi yang kecil ya, kalau kecil jawabnya di antara, kalau besar jawabnya atau ya. Ini jadi dihafalkan aja, ini sudah pasti. Yang penting Y ini tadi atau variabel pangkat yang tertinggi pangkat 2 ini sudah positif ya. Kalau sudah positif, maka kalau besar jawabnya atau, kalau kecil jawabnya antara. Nah, ini atau, maka himpunan penyelesaiannya adalah Y lebih kecil dari yang kecil atau Y lebih besar dari yang besar. Nah, jadi tinggal kita isi. Faktoran yang kecil itu adalah minus 2, yang besar itu adalah 4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita tinggal perhatikan atau kita masukkan nilai Y yang kita misalkan tadi ya. Y-nya tadi adalah A logaritma X, ya kan? Lebih kecil dari minus 2. Satu-satu ya, kita perhatikan ya. Nah, berarti ini A logaritma X lebih kecil dari minus 2. Kalau minus 2 itu berarti A logaritma A pangkat minus 2. Nah, jadi kita buat angka itu menjadi pangkatnya ya, angka itu menjadi pangkatnya. Jadi A logaritma A pangkat minus 2. Nah, kemudian ini kita coret sama seperti yang tadi kita buat seperti ini, tujuannya supaya bisa dicoret. Nah, kemudian ini X, kemudian ini A pangkat minus 2. Nah, ingat tadi A-nya antara 0 sampai dengan 1. Maka seperti yang saya utarakan tadi di awal, kalau dia A-nya antara 0 sampai 1, pertidaksamaannya itu jadi berubah kalau kita coret ya. Nah, jadi A-nya lebih besar dari X-nya lebih besar dari A pangkat minus 2. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjut lagi. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Y lebih besar dari 4. Y-nya tadi adalah A logaritma X. Lebih besar dari 4. Ya. Nah, 4 tadi adalah A logaritma A pangkat 4. Ya, A pangkat 4. Nah, sama. Ini kita coret, A logaritmanya kita coret. Kemudian ini yang tinggal pertidaksamaannya jadi berubah ya. Kenapa berubah tadi udah saya terangkan, A pangkat 4 ya kan. Nah, jadi A lebih besar dari A pangkat minus 2, kemudian X ya, X lebih besar dari A pangkat minus 2, dan X lebih kecil dari A pangkat 4. Ini sebenarnya kalau dituliskan pada garis bilangan ini bisa kita buat juga, A-nya lebih kecil dari X-nya lebih kecil dari A pangkat 4 dan lebih besar dari A pangkat minus 2. Jadi jawabannya kebetulan yang ada di soal dibuat jawabnya seperti ini ya. Yaitu pilihannya adalah pilihannya yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Sampai ketemu lagi pada video yang kedua.